Halo, apa kabar? Kali ini channel renungan dan motivasi akan membahas ketika kita berada di titik nadir kehidupan. Hidup adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita semua. Jika hidup adalah anugerah, kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita, pasti mempunyai alasan. Mengapa kita bisa hidup sampai saat ini? Mengapa kita bisa mengalami hal-hal hingga hari ini? Semuanya adalah rahasia dan rancangan Tuhan. Tidak perlu menyesali masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana saya bisa hidup dalam keadaan seperti ini? Bagaimana saya bisa hidup di titik nadir? Satu hal yang harus dipahami dan dimengerti, titik nadir adalah bukan keadaan, melainkan respon hati. Yang harus Anda lakukan, diam berdoa pada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita dan menjaga. Utamakan Tuhan dalam hidup kita, baik dalam keadaan suka maupun duka. Hal yang kedua yang harus Anda pahami adalah tidak seorang pun manusia yang sanggup mengubah nasib kita, kecuali kita sendiri. Bahkan Tuhan tidak akan mengubah nasib kita bila kita sendiri sebagai pelaku hidup tidak mau berniat dan berusaha untuk mengubahnya. Jadi, yang harus benar-benar dipahami adalah jika Anda ingin mencari pekerjaan, Anda harus mencari dan melamar pekerjaan. Anda tidak bisa berharap akan ada pekerjaan yang akan datang mencari Anda. Anda pun tidak akan bisa makan jika tidak membeli atau memasak. Anda tidak bisa berharap ada orang yang akan memberikan Anda makan. Jadi kita harus pahami dan ingat, titik terendah bukanlah titik terakhir. Dan yang mesti kita lakukan bukanlah menunggu datangnya keajaiban yang bisa mengubah seluruh hidupmu, tapi kita harus bangkit, berjuang untuk menemukan dan meraih titik tertinggi dalam hidupmu. Anda harus mengubah persepsi tentang hidup. Anda harus meyakinkan diri Anda bahwa kalau orang lain bisa sukses, maka Anda pun bisa. Karena pikiran pada tubuh Anda adalah ibarat motor pada sebuah kendaraan. Betapapun kuat dan indahnya sebuah kendaraan, tapi tanpa motor, maka ia tidak lebih dari setumpuk barang mati. Mengubah persepsi tentang hidup berarti mengubah sikap mental, maka perilaku juga akan berubah. Untuk itu, Anda harus belajar berpikir positif dan optimis dalam segala hal. Anda harus berhenti mengeluh dan berhenti berpikiran negatif, serta berhenti melecehkan diri Anda sendiri. Karena apa yang Anda lakukan adalah mengutuk diri sendiri dan membuat Anda semakin terjatuh lebih dalam. Ucapan adalah doa, di mana Anda berkata dan berpikir positif dan optimis, maka semangat pun akan timbul kembali dan Anda akan dipenuhi dengan kekuatan baru untuk bangkit. Ada sebuah kisah menarik tentang seorang pekerja swasta. Dia tinggal di rumah kontrakan dengan penghasilan di bawah UMR. Dia masih single. Dia hanya berpenghasilan 3 juta rupiah dan mempunyai hutang untuk biaya hidup dia sebesar 15 juta, serta dia masih punya cicilan motor. Hal ini buat dia seperti berada di titik nadir. Dia mengeluh karena penghasilannya tidak sebesar penghasilan UMR dan dia merasa tidak berdaya dengan banyaknya hutang. Dan di pekerjaan sendiri, dia hanya seorang bawahan tanpa punya harapan untuk naik pangkat atau naik gaji besar.
Di sini mungkin dia tidak bisa berbuat banyak, tapi ketahuilah, dia masih bisa makan tiap hari. Dia masih bisa tinggal di sebuah rumah, walaupun bukan rumah sendiri. Walaupun buruk keadaannya, dia seharusnya masih bisa bersyukur dan bisa melihat sisi positif dalam hidupnya. Dan yang terpenting, dia punya Tuhan. Dia bisa berdoa dan mencari Tuhan untuk memohon pertolongannya. Dan dia tidak boleh diam dengan keadaan dirinya. Dia harus melakukan sesuatu untuk merubah hidupnya dan belajar mengolah dan mengurai semua masalah dalam hidupnya, hutang-hutangnya, biaya hidupnya. Dan dia pun membuat sebuah daftar berupa alokasi biaya hidup. Dia membuat seperti ini dengan kondisi dia harus membayar kontrakan 500.000 tiap bulan, cicilan motor 500.000 tiap bulan, biaya makan 30 hari sebesar 900.000, bensin perawatan kendaraan 300.000, listrik dan biaya lain-lain 300.000, total 2,5 juta. Dia masih bisa mengalokasikan 500.000 untuk cicilan hutangnya. Di sini dia belajar mencukupi semua kebutuhannya dengan harapan dia bisa mulai mencicil hutang-hutangnya. Lalu apakah dengan begitu dia cukup dan dia bisa hidup tenang dan bahagia? Tentu tidak. Jika seseorang sudah mempunyai sikap positif dan optimis, dia bisa semangat dalam segala hal. Dia mulai menganalisa hutangnya yang harus cepat dibayar, yang mempunyai bunga. Kemudian dia pun mulai berubah. Dia buang semua waktu bersantainya. Dia mulai bangun pagi. Dia mendaftar ojek online dan mulai belajar berjualan online tanpa modal, yaitu menjadi dropship. Pulang kerja pun dia kembali menjadi ojek online. Dengan keadaan seperti ini, dia mempunyai tambahan penghasilan dan hidupnya mulai berubah menjadi hidup yang mempunyai semangat yang positif. Kini hidupnya lebih berarti dan dia mempunyai semangat juang yang tinggi. Sejauh apapun cita-cita atau impian Anda, mulailah dengan sebuah langkah dan doa. Jika Anda tidak melangkah dalam hidup Anda hanya akan diam di tempat, dan sebesar apapun cita-cita Anda, hanyalah impian saja. Dan pahamilah serta mengertilah, walau semua langkah sudah dikerjakan secara maksimal, jangan berharap hasilnya langsung ada. Tidak seperti makan cabai langsung terasa pedas. Tidak mungkin kita berharap bahwa pohon yang baru kita tanam akan berbuah seketika. Jadi bersabarlah dan berdoalah. Berapa lama ada pohon yang ditanam 2 tahun sudah berbuah, namun ada juga pohon yang baru berbuah 7 tahun kemudian. Semua tergantung pada jenis pohon yang ditanam dan cara kita merawatnya. Jadi berilah perhatian yang maksimal pada cita-cita Anda agar mendapatkan hasil yang terbaik. Dan jangan lupakan berdoa kepada Tuhan dalam setiap apapun pekerjaan Anda.